Halo teman-teman ASBWI semuanya, balik lagi kita di Besti. Besti siang ini kita akan berbincang dengan salah satu pemain sepak bola wanita, yaitu Kak Gisela Gwen. Dia juga pernah membela Persija Putri di Liga 1 Putri 2019 yang lalu, sama masuk ke timnas juga nih guys, U16. Nah, dia juga berhasil mendapatkan beasiswa di luar negeri lewat sepak bola. Jadi kalau ada yang mau nanya nih tentang kok bisa sih Kak Gwen ini membagi waktu antara pendidikan sama olahraga, terutama sepak bola, tuh tanyain aja guys. Kita langsung kepoin Kak Gwen ini. Mau invite Kak Gwennya, apa udah masuk belum ya? Oke, udah masuk. Halo Kak Gwen. Selamat siang waktu Indonesia. Kak Gwen di mana nih? Aku di Hong Kong, Kak. Oke, selamat sore berarti ya di Hong Kong ya? Kita beda Udah sore. udah 1 jam doang sih, jadi masih siang juga di sini. Oke, Kak Gwen gimana nih? Apa kabar di Hong Kong? Puji Tuhan, baik. Lagi kuliah-kuliah aja normal. Oke, Kak Gwen, ini boleh diceritain sedikit dong. Kan Kak Gwen berhasil mendapatkan beasiswa dari sepak bola juga kan, karena pasti melampirkan tuh prestasi-prestasi Kak Gwen, terutama di timnas dan lain-lain. Gimana sih Kak Gwen caranya gitu membagi waktu antara pendidikan sama sepak bola? Iya, jadi aku apply ke Universitas Luar Negeri, salah satunya itu di Hong Kong. Nah, sebenarnya beasiswanya bukan cuma khusus buat non-akademis saja sih, Kak. Cuman sepak bola tuh emang aku tekenin banget di CV sama di rekrutmenku. Terus mungkin itu salah satu pertimbangan dari universitas buat terima aku gitu. Jadi akademisnya juga penting, tapi sepak bola tuh mendukung banget buat ya salah satu kriteria buat mereka terima aku gitu, Kak. Oke, itu guys. Jadi sepak bola juga bisa buat bikin kalian makin tinggi juga pendidikannya guys, kayak Kak Gwen ini nih. Kak, tadi ada yang nanya juga, sempat nih pas kita agak keputus nih kendala. Sebelumnya Kak itu di SSB mana katanya, kok bisa sampai sekarang ini gitu. Mungkin mau ngikutin jejak Kak Gwen nih. Waduh, boleh. Jadi aku awalnya ikut SSB cowok dulu, namanya tuh Brazilian Soccer School. Tapi abis itu aku baru pindah-pindah, ada beberapa SSB gitu sih Kak, karena kan jadwal latihannya misalnya satu SSB hari Jumat gitu, yang lain ada yang hari Sabtu. Ada juga aku di Tunas de Baos, ada juga UKAM, ada juga abis itu aku masuk ke tim cewek. Nah, tim ceweknya itu Pro Direct Academy ini. Nah, dari tim cewek itu baru aku ikut kompetisi-kompetisinya kan, terus baru di talent scout sama mungkin coach-coach dari national timnya gitu. Kayak gitu guys. Jadi nggak apa-apa kalau kalian misalnya gabung sama SSBN cowok dulu ya Kak. Nanti pasti pas udah umurnya mungkin di atas 14, kalau ada SSBN cewek kalian bisa gabung ke SSB cewek gitu. Ini sambil dibacain juga pertanyaan dari yang nonton nih Kak. Gimana Kak caranya biar bisa masuk timnas, rahasianya apa? Waduh, rahasia apa ya? Aku juga sebenarnya nggak expect sama sekali bisa masuk timnas ya, karena awalnya cuma ya udah sekedar hobi aja gitu, jalanin latihan. Tapi kebetulan ikut kompetisinya kan. Nah, dari kompetisi itu baru pelatih timnasnya ngeliat, terus diajakin TC gitu. Nah, dari TC baru diseleksi, terus masuk ke timnasnya. Jadi kalau rahasia tuh nggak ada rahasia sih sebenarnya, jadi kita ikutin jalurnya aja. Gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Gwen sendiri nih waktu pas masuk timnas, Kak Gwen ini lebih fokus ke fisik atau skillnya nih yang Kak Gwen asah banget nih? Mungkin karena aku awalnya dari SSB cowok, jadi fisiknya agak lumayan mendukung ya, karena kan awalnya latihannya sama cowok terus gitu. Skillnya juga dari SSB cowok aku dapat banget, jadi waktu turun ke SSB yang perempuan atau kompetisi-kompetisi perempuan, udah lumayan terasa fisik sama skillnya. Nah, tapi di timnas tuh emang terlatih banget cara kerja timnya gitu sih Kak, karena kan kita ada strategi, ada taktik, dan itu yang dilatih banget di timnas menurut aku. Karena masing-masing pemain yang dimasuk pelatihan TC-nya pasti udah punya skill sama fisik yang cukup istilahnya. Oke, itu guys, katanya nggak apa-apa masuk ke cowok dulu, nanti kita bakal kebawa sendiri ya dari fisik sama skillnya ya. Oke, kita balik lagi ke ini Kak Gwen yang pas lagi di Hong Kong.
Masih main bola nggak sih Kak di Hong Kong nih? Ada yang nanya dari @whitelion24. Wah, masih di sini tuh ada tim kampus ceweknya, jadi aku ikut tim sepak bola di sini. Main-main, cuman emang pastinya nggak seintens di Indonesia ya, karena kalau waktu di Indonesia kan latihan-latihannya lumayan sering, kalau di sini ya 1 atau 2 kali seminggu gitu. Oke, ini Kak Gwen juga nih pernah main di Persija Putri, bener ya Kak? Benar, 2019 ya kalau nggak salah. Udah lama banget Kak, aduh. Iya, Tahun udah lalu. 5 tahun ya berarti ya, nggak kerasa banget. Itu pas Kak Gwen masih umur, kalau nggak salah, U16 ya, 16 tahun ya, 17 ya? Benar banget. Waktu Persija aku 15 tahunan lah. Tuh guys, keren banget. Jadi Kak Gwen nih umur 15 tahun udah masuk Persija loh guys. Jadi kalian bisa contoh juga nih Kak Gwen asal tetap konsisten latihan juga nih. Oke Kak Gwen, kalau dari Kak Gwen sendiri, ada nggak sih selama Kak Gwen berkarir di sepak bola yang nggak bisa dilupain gitu? Pengalaman atau hal paling berkesan gitu? Banyak sih Kak, tapi yang pasti sebelum pertandingan tuh momen deg-degannya ada banget. Tapi pas pertandingannya seru-seru aja, tapi sebelum pertandingan tuh yang menurut aku paling ngangenin adrenalinnya gitu. Waktu kita prepare, waktu kita ya siap-siap lah pemanasan, pas pemanasan tuh juga udah lumayan, oke kita mau tanding ini, kita mau tanding gitu. Apalagi kalau pertandingannya cukup penting. Jadi ya itu sih yang paling kangenin pertandingannya sih. Oke, berarti yang paling berkesan tuh jelang match ya berarti ya, deg-degannya ya. Benar banget, itu paling deg-degan. Oke, kira-kira ada ini nggak nih Kak? Misal nih di Indonesia ada liga lagi nih. Kak Gwen mau balik lagi nggak nih bermain di liga nih? Kalau ada tawaran nih. Waduh, seru ya. Aku nggak menutup kemungkinan pastinya. Cuma sekarang karena aku masih kuliah di Hong Kong, jadi prioritas pertama aku pasti selesai kuliah dulu. Terus nanti kalau udah selesai kuliah, kita bisa lihat lagi gimana kemungkinan depan. Oke, jadi gitu guys jawabannya. Dia nggak menutup kemungkinan guys kalau nanti akan balik di Liga 1 berikutnya. Oke, Kak Gwen, ini ada pertanyaan lain juga dari Made by WSS. Aku pengen masuk sepak bola juga. Gimana caranya? Oh, mungkin karena wanita kali ya. Kak Gwen waktu pas masuk sepak bola sempat dilarang nggak nih sama orang tua? Orang tua aku suportif banget sih Kak. Mereka yang ya udah coba aja selama itu positif, selama itu nggak macam-macam kan ya. Oke aja, boleh aja. Malah mereka yang dukung banget, nganterin aku juga, terus nontonin juga waktu aku latihan. Jadi berani nyoba sih menurut aku, karena sepak bola tuh bukan cuma seru aja, tapi itu juga bisa prepare kalian buat kedepannya, entah jadi pemain profesional, atau misalnya mau kuliah ke luar negeri atau mau kuliah kemana, itu bisa jadi salah satu jalur prestasi kan. Jadi mendukung banget. Oke, berarti kalian harus ya coba aja dulu gitu ya selagi itu positif ya Kak. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari pertanyaan lagi nih dari web lain juga. Gimana caranya bisa seimbangin nih antara akademis sama non akademis? Pertanyaan keren banget. Ini jujur ini susah banget buat ngimbangin mereka karena latihannya kan cukup intens ya. Cuman menurut aku mungkin ini agak klise, cuman beneran selama kalian ada kemauan, selama kalian mau extra effort dikit, itu bisa banget sih buat balance. Jadi misalnya paginya sekolah gitu kan, sorenya kalian latihan, malamnya baru pulang belajar lagi. Emang capek banget, tapi menurut aku terbayarkan sih effortnya. Begitu kita udah lewatin semuanya itu, kalian bisa punya dua-duanya, akademik jalan, sepak bola jalan, itu ngebantu banget buat karir kedepannya juga gitu. Iya, nggak apa-apa capek di awal, nanti di akhirnya kita bisa petik hasilnya ya Kak. Bener banget. Ya capek 2-3 tahun lah guys. Ya, bentar lah itu mah ya. Nanti juga setelahnya juga pasti ngerasain lah hasil dari usaha selama ini. Oke Kak Gwen, waktu pas di sepak bola nih, ada nggak sih tantangan Kak Gwen nih dalam, maksudnya baru masuk sepak bola, tantangan-tantangan yang Kak Gwen hadapin nih, biasanya apa aja? Main bola capek kan, itu tantangan pertama. Cuman karena suka, jadi dijalanin gitu. Terus abis itu, apa ya tantangannya bagi waktu itu sih Kak? Karena kan waktu itu aku masih sekolah juga, terus sekolahnya juga bukan yang homeschooling kan, jadi sekolahnya ya udah normal sama teman-teman yang lain. Kadang izin dulu buat kompetisi berapa bulan, nah itu pas balik ke sekolah lagi, ngejar ketertinggalannya itu lumayan challenging. Tapi pas udah dilewatin sih ngeliat balik kayak, oh bisa juga ternyata. Jadi itu mungkin banget buat ngebalancing gitu. Gitu guys, jadi
Ya, kalian bisa lihat sendiri lah dari hasil usahanya Kak Gwen nyimbangin akademis non akademis dia bisa dapat beasiswa di Hong Kong loh guys. Sama kalau nggak salah baru dapat beasiswa juga di Harvard Summer School ya Kak. Harvard Summer School ya, bener nggak pengucapan aku ini? Benar Kak, jadi kebetulan di kampusku itu City University of Hong Kong mereka offer banyak banget peluang untuk beasiswa lainnya ke kampus-kampus luar juga. Nah jadi di summer school mereka ada salah satu kampusnya di Harvard gitu. Terus ya udah aku coba apply aja kan. Terus ternyata dapet dan itu juga full sponsor dari kampus gitu. Yang penting again coba aja guys. Oke, itu gitu ya guys. Jangan lupa nih pesan-pesan dari Kak Gwen nih. Di sini banyak banget pokoknya ilmu atau mungkin yang bisa kalian contoh buat nanti dapat beasiswa nih guys. Ini ada pertanyaan juga lagi nih Kak. Pandangan Kak Gwen nih, cewek yang main sepak bola tuh gimana sih? Keren dong. Keren banget karena ya selain itu nggak mainstream ya cewek main bola. Cuman kan sekarang udah banyak banget nih. Aku lihat juga di IGS BWI udah banyak banget program-programnya. Menurut aku keren sih cewek main bola karena kita sama aja sebenarnya mau olahraga apapun ya gas aja selama kita suka. Ya betul karena ya perempuan juga bisa ya, bener ya. Perempuan juga bisa untuk berkarir di segala posisi. Oke, Kak Gwen, pertanyaan terakhir dari aku nih. Harapan Kak Gwen nih untuk sepak bola wanita Indonesia nih apa nih? Harapannya ya, pastinya semoga makin maju ya. Kan banyak banget juga udah yang nyuarain, ayo dong liganya dijalanin lagi, ayo kompetisinya dibanyakin lagi. Tapi menurut aku ada satu lagi yang penting tentang setelah jadi atlet, kalian mau jadi apa? Karena kan misalnya jadi atlet nih, umur 35 tahun lah let's say gitu. Terus setelah itu kalian mau jadi apa? Sebaiknya mungkin di-prepare juga dari sekarang. Jangan cuman short term, tapi misalnya salah satu jalurnya kalian tetap fokus di pendidikan. Jadi setelah atlet, masih ada alternatif lain gitu. Itu sih menurut aku penting juga. Oke, iya betul banget nih guys. Jadi selain jadi atlet, mungkin kalian bisa kayak Kak Gwen gini sambil kuliah. Nanti tetap misalnya kalian mau tetap karir di sepak bola, kalian bisa milih karir lain. Entah itu ada media officer, jadi manajer tim ya Kak. Terus jadi mungkin di balik layarnya jadi wasit atau matchcom kan bisa ya Kak? Iya, benar-benar banyak juga kan peluang-peluangnya. Jadi semangat ya. Jadi banyak sekali profesi yang di sepak bola kalian lihat kan nggak cuma pemain, pelatih. Jadi kalian bisa dicoba-coba yang lain tuh banyak banget guys. Ini pertanyaan terakhir deh Kak, nih ada lagi yang nanya. Dari umur berapa sih Kak main bolanya? Baru nongol kayaknya. Aku sebenarnya dari kecil udah main-main aja. Cuman mulai seriusnya itu seingatku kelas 6 SD. Itu baru mulai masuk SSB gitu. Oke, jadi mungkin udah berapa tahun ya? Udah sekitar 15 tahunan berarti ya main bola ya? Kalau dari kecil dari SD. Lama banget ya. Iya. Aku iya kan umur 11. Yang seriusnya mungkin umur 11-12 ya Kak. Itu termasuk agak telat sih sebenarnya karena biasanya anak-anak yang 7 tahun 8 tahun udah mulai main-main gitu kan. Aku baru agak telat sih dari umur 12 tahun gitu. Oke, nggak apa-apa telat. Yang penting kan sepak bola bisa membawa Kak Gwen ke jalan kesuksesan nih. Betul. Oke, Kak Gwen, terima kasih atas waktunya. Banyak banget pengalaman yang bisa dicontoh nanti sama teman-teman ASBW ini, terutama di bidang akademisnya nih. Semoga mungkin kita ketemu lagi, kali aja ketemunya pas Kak Gwen main di Liga sini kali ya, di Liga Indonesia kali ya. Boleh, semoga ya, kita lihat. Ya, terima kasih ya Kak Gwen udah menemani teman-teman ASBW di siang hari ini. Sukses terus buat Kak Gwen. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Selamat siang Kak Gwen, terima kasih. Siang, terima kasih semuanya.